ini parah nih. Tenang, tenang. Ini parah nih. Tenang, tenang. Ngapain Bapak mau sibuk-sibuk ngumpulin pengacara, terus mau dipertimbangkan segala macam hal lah berkaitan dengan ijazah Bapak. Sebenarnya apanya sih yang bikin ribet ini? Tinggal Pak Jokowi nunjukkan ijazahnya. Karena yang dituntut orang-orang itu kan masalah ijazah asli atau palsu. Nah, tunjukin kalau Bapak merasa ijazah Bapak asli. Mulai dari SD, SMP, SMA, berikut ijazah sarjananya. Toh, kenapa kok repot-repot mengumpulkan pengacara untuk menuntut orang-orang yang menduga ijazah Pak Jokowi itu palsu? Ya, mereka kan ingin datang bersilaturahmi ke rumah Pak Jokowi secara baik-baik, bertanya, mana ijazah Pak Jokowi yang asli? Kan cuma itu kok repot-repot, harus membawa pengacara ke pengadilan. Inilah tipikalnya Pak Jokowi, ingin selalu memperkarakan orang ketika orang ingin bertanya. Saya mau tanya sama kalian, per hari ini, pasca kemunculan para pengacaranya Pak Jokowi ya, apakah masih lewat di beranda kalian ya orang-orang yang memposting tentang ijazahnya Pak Jokowi yang kata mereka itu ijazahnya palsu? Masih ada nggak di beranda kalian? Saya dari tadi scroll TikTok sampai pegal jari saya, nggak ada yang nongol satupun. Saya nggak tahu kalau kalian ya gimana. Suel bang, baru gua ngomong bisa palsu bang, bawa pengacara bang, suel lo bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang para penuduh ijazah palsu Jokowi yang mulai hilang dari peredaran. Sedikit demi sedikit udah mulai hilang dari beranda-beranda kami ya. Bahkan tidak sedikit mereka yang semula sangat berapi-api, bersemangat menuduh ijazah Jokowi palsu seolah-olah mereka memiliki bukti valid. Akhirnya mereka menghapus postingan-postingan mereka. Paham kan? Iyalah, dari sini kalian paham kan? Mereka sebetulnya hanya tukang bacot doang ya, yang tidak pernah bisa membuktikan bacotannya. Begitu digertak akan diperkarakan, mereka langsung menuduh Jokowi berlebihan. Alah. Mereka mengatakan ya katanya mereka hanya perlu lihat ijazah Jokowi saja yang asli. Lah iya kan? Ya silakan lihat ijazah Jokowi di persidangan nanti Kok malah kalian takut? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ini parah nih. Tenang, tenang. Ini parah nih. Tenang, tenang. Mereka hanya maunya menyerang. Begitu diserang balik, mereka kayak terong bakar, lembek, terkulai, lemas. Ini bukan hoax, ini adalah fakta teman-temannya bahwa mereka itu beraninya ya cuma menyerang ya, mereka inginnya cuma menyerang. Begitu diserang balik, mereka lemes kayak terong bakar ya kan, dan menarasikan bahwa Jokowi berlebihan. Nggak usahlah repot-repot mengumpulkan kuasa hukum, cukup tunjukkan ijazahnya saja. Saya bertanya, ditunjukkan kepada siapa? Lah, harusnya kan ditunjukkan kepada
kepada hakim ya kan di pengadilan, karena itulah diperkarakan sama Jokowi. Hei, kalian takut ya kan macam terong, terong kena penyakit. Lanjut lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ada komentar nih teman-teman. Masa mantan presiden cari kuasa hukum, tunjukkan saja ijazah, selesai. Ya, kami ini capek menjelaskan ya, padahal itu yang mengeluarkan ijazah itu resmi dari UGM. Ya, kalian tahu agama Islam itu fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kalian ini termasuk fitnah karena kenapa? Menuduh Bapak Jokowi ijazah palsu. Ya, kalau kalian nanti beneran ditunjukkan ijazah aslinya, nanti kalian kena mental, nanti kalian malu sendiri. Ya, stop, jangan hujat-hujat, jangan fitnah-fitnah ijazah palsu. Kami ini setiap hari sudah sakit hati, sudah menanggung hujatan, masih ada rakyat yang gak suka. Ijazahnya beneran dikeluarkan UGM, rektor sama dekan udah klarifikasi itu bener lulusan UGM kehutanan. Ya teman-teman. Masa mantan presiden cari kuasa hukum, tunjukkan saja ijazah, selesai. Bodoh. Ini menurut saya udah kelebihan teman-teman ya, kadar kebodohan ya, kedunguan para anak-anak wabah yang selama ini menarasikan, menuduh ya, memfitnah ijazah Jokowi palsu, itu ternyata ya sulit dibayangkan gitu loh. Saya pikir ya kebodohannya itu ya kebodohannya manusia normal gitu lah. Ternyata lebih bodoh daripada simpanse. Masa mantan presiden cari kuasa hukum, salahnya di mana? Seorang mantan presiden cari kuasa hukum, salahnya di mana? Presiden yang masih aktif mencari kuasa hukum, salahnya di mana? Kalau mantan presiden salahnya di mana? Kalau rakyat kecil salahnya di mana? Mencari kuasa hukum itu nggak ada salahnya gitu loh. Tunjukkan saja ijazahnya, selesai. Selesai di mana? Ijazah asli Jokowi sudah diupload oleh salah satu akun ya, yang terafiliasi dengan PSI ya, Partai Solidaritas Indonesia. Masih aja sekalian salah-salahkan ya kan. Diperkarakan kalian ketakutan. Aduh, kadrun. Lanjut. Loh, kenapa kok repot-repot mengumpulkan pengacara untuk menuntut orang-orang yang menduga ijazah Pak Jokowi itu palsu? Ya, mereka kan ingin datang bersilaturahmi ke rumah Pak Jokowi secara baik-baik, bertanya, mana ijazah Pak Jokowi yang asli? Kan cuma itu kok repot-repot. Harus membawa pengacara ke pengadilan. Inilah tipikalnya Pak Jokowi. Ingin selalu memperkarakan orang ketika orang ingin bertanya. Karena itu merupakan keresahan di masyarakat yang menduga ijazah Pak Jokowi palsu. Sikit-sikit menyewa pengacara, mengancam balik, akan menuntut orang yang menyebarkan informasi tentang ijazah palsu. Orang kan mungkin melihat ada yang kejanggalan di dalam ijazah Pak Jokowi yang beredar di media. Nah, Rismon kan termasuk salah satu yang memforensik bagaimana ijazah Pak Jokowi palsu. Kok sekarang diancam mau dituntut? Pengacaranya akan menuntut orang-orang yang menduga ijazah Pak Jokowi palsu. Kalau Pak Jokowi seorang negarawan, saya bilang ya, kalau seorang negarawan, tunjukkan aja ijazahnya asli. Kan gak ada masalah. Selesai kan? Gak perlu ada polemik di pengadilan. Saya pikir itu aja Pak Jokowi. Anda gak perlu sewa-sewa pengacara. Itu menunjukkan Anda bukan seorang negarawan. Saya pikir itu. Pak, gini Pak ya, saya mengomentari pendapat Anda terutama di bagian depan tadi ya. Kenapa kok repot-repot ya kan? Kenapa kok repot-repot mengumpulkan itu kuasa hukum? Saya jawab langsung Pak ya, satu persatu. Nggak repot Pak. Pak Jokowi nggak repot mengumpulkan kuasa hukum. Jadi jangan menggunakan istilah kok repot-repot karena Pak Jokowi nggak repot ya. Kedua, ya kan? Pak Jokowi ancam orang yang menduga ijazah palsu. Pak Jokowi kapan mengancam? Dan yang kedua, emang kapan kalian menduga ijazah Jokowi palsu? Kalian menuduh. Dan menuduh tanpa bukti itu bagian dari fitnah.
Nah, karena sesuatu yang dibiarkan terjadi berulang-ulang itu akan menular ya, bukan hanya kebaikan termasuk keburukan. Kebiasaan memfitnah, kebiasaan mencaci, memaki yang dibiarkan itu menular ke banyak orang lain. Saat ini Pak Jokowi ingin menempuh semuanya itu dengan jalur hukum. Kok kalian sekarang nyalinya ciut yang mengatakan nggak usah repot-repot, Pak Jokowi nggak repot. Pak Jokowi mengancam. Pak Jokowi nggak mengancam. Mengancam orang yang menduga ijazah palsu. Kalian nggak menduga, kalian menuduh. Ya, dan menuduh tanpa bukti itu fitnah. Bilang aja, kau takut ya menyusul Gus Nur dan Bambang Tri. Lanjut. Diambil ini apa? Ya, kita kan ingin menunjukkan bahwa betul-betul kita ini kuliah di Fakultas Kehutanan, betul-betul ijazahnya dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada dan sudah disampaikan, tidak hanya sekali kan oleh rektor, dekan sudah disampaikan, sudah dibuka seperti itu. Tapi kalau masih urusan huruf lah, urusan nanti urusan angka, urusan itu kan. Dan yang paling penting, siapa yang mendalilkan itu dia yang membuktikan. Siapa yang menuduh dia yang juga harus membuktikan. Saya rasa itu. Artinya setelah ini jika ada oknum yang masih mempermasalahkan terkait ijazah itu langsung diambil tindakan. Ini masih dalam kajian. Oleh pengacara. Ya. Soal laporan KPA. Jadi tanyakan nanti ke pengacara. Ya, teman-teman ya, barusan kita saksikan pernyataan Pak Jokowi ya, dengan sangat santai, tidak mengandung unsur ancaman ya, dan juga tidak mengandung unsur apalagi nggak mengandung unsur ancaman, nggak mengandung unsur ya pokoknya dengan sangat enak lah ya Pak Jokowi menyampaikannya, bikin adem lah ya. Tetapi walaupun bikin adem begini, bagi yang mendengarnya yang selama ini suka menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu, pernyataan Pak Jokowi yang adem ini menjadi panas. Hahaha, ya iyalah ya kan. Orang selama ini mereka menganggap ijazahnya Jokowi itu palsu gitu loh. Dan mereka merasa menfitnah Jokowi itu nggak berisiko hukum. Begitu Pak Jokowi mau mempersoalkan, kalian takut ternyata, alah ya. Lanjut. Pak, terkait kemarin dari tim kuasa hukum kan sudah menyampaikan bahwa akan ada langkah. Oke, saya stick dulu video ini. Untuk Pak Jokowi, pesan kami dari rakyat, ngapain Bapak mau sibuk-sibuk ngumpulin pengacara, terus mau dipertimbangkan segala macam hal lah berkaitan dengan ijazah Bapak. Sebenarnya apanya sih yang bikin ribet ini? Tinggal Pak Jokowi nunjukkan ijazahnya. Karena yang dituntut orang-orang itu kan masalah ijazah asli atau palsu. Nah, tunjukin kalau Bapak merasa ijazah Bapak asli. Mulai dari SD, SMP, SMA, berikut ijazah sarjananya. Yang dari jurusan kehutanan itu, bagian perkayuan itu. Ngapain sih mau ribet-ribet? Nggak perlu kalau ijazah Bapak itu asli, nggak perlu pakai pengacara. Untuk apa pakai pengacara? Terus mau dilaporkan lagi ke polisi. Ya kalau Bapak melapor cepat ditanggapin. Beda dengan orang-orang yang sekarang lagi menuntut masalah ijazah palsu Bapak, beda itu. Kalau Pak Jokowi atau pengacaranya yang melapor ke polisi, itu sangat cepat ditanggapin. Itu rombongan Egy Sujana aja dari tahun berapa menuntut masalah ijazah palsu itu. Sampai sekarang nggak kelar-kelar, nggak ada keputusan.
Karena apa? Karena Anda orang nomor 1 di Indonesia. Jaringan Anda luar biasa. Cuma ingatlah, kalau memang itu palsu, Tuhan Maha Adil, Pak. Tuhan Maha Adil. Yang benar pasti itu ditunjukkan kebenaran itu. Makanya kami pesan sebagai rakyat, kalau memang ijazah Bapak itu asli, tunjukin. Tidak perlu Bapak pakai pengacara, pakai apa, tidak perlu. Tinggal tunjukin, nih, ijazah saya. Silakan mau kalian apakan. Kan seperti itu. Ini masa orang yang nuntut ataupun orang yang melaporkan mau disuruh membuktikan ijazah Bapak itu, ya di mana masuk akalnya? Kan ijazah itu ada dengan Pak Jokowi. Ya tunjukin aja. Jadi tunjukin ijazah itu agar permasalahan ini jangan berkepanjangan. Ini masalahnya yang mendukung ini ribut ini di media dunia maya seperti sekarang ini, di TikTok, di snack video, macam-macam lah yang ngomongnya. Ya bela Bapak, ya bela orang sebelah sana. Jadi ini kan sifatnya mengadu domba. Nah, biar cepat kelar, mohon kepada Pak Jokowi agar ijazahnya cepat ditunjukkan. Terserah dengan cara apa. Apa itu mau di UGM, atau itu mau di Mabes Polri, atau sekaligus dia anggota DPR RI. Biar netral. Asli atau palsu. Biar kami rakyat puas, Pak. Orang masuk satpam saja, Pak, mau pakai ijazah. Apalagi Bapak Presiden. Masa merintah 10 tahun ijazahnya palsu, kan tidak masuk di akal. Nah, jadi buktikan itu, Pak, ya. Supaya rakyat ini jangan teradu domba, saling ujat-mengujat. Mohon dengan sangat agar cepat kelar, Bapak Jokowi agar bersedia menunjukkan ijazah aslinya. Dan itu ditonton orang banyak atau disiarkan langsung agar rakyat tahu semua bahwa ijazah Pak Jokowi itu benar-benar ada, tidak palsu, sesuai dengan apa yang dikeluarkan dari tempat Bapak pendidikan. Tapi kalau itu pun palsu, ya artinya Bapak menanggung risiko. Berarti Bapak selama ini tadi bohong. Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hehe, lagi-lagi ya. Saya komentari bagian depan aja lah ya. Tadi saya masih ingat, tergelitik saya dengan pernyataan Bapak barusan ya kan. Biasalah. Anak-anak Abah selalu menggunakan simbol-simbol agama biar terlihat keren, biar terlihat alim dan lain sebagainya. Padahal kalau ngaji nggak jelas makhrajul hurufnya, ya kan, tajwidnya ngalor ngidul ya. Apalagi nahwu sorobnya pasti nggak bisa, nggak ngerti mereka ya kan. Nah, intinya saya ingin mengomentari netizen barusan yang mengatakan Pak Jokowi sebagai pesan sebagai seorang rakyat. Rakyat yang mana? Saya kan rakyat, Bang. Oh iya, lu rakyat ya kan? Tapi janganlah selalu mengatasnamakan rakyat karena rakyat itu bersifat komunal. Kalau Anda mengatakan rakyat berarti Anda tidak berbicara dari sudut pandang Anda secara pribadi, tetapi sudut pandang masyarakat Indonesia secara umum. Gitu loh, mengatakan rakyat. Ngapain Pak Jokowi sibuk-sibuk? Saya kasih tahu ya, Pak ya. Pak Jokowi nggak sibuk. Pak Jokowi sudah nggak lagi jadi presiden. Pak Jokowi itu sudah free transfer. Pak Jokowi itu pengangguran saat ini, sama seperti Abah. Jadi Pak Jokowi nggak sibuk, ya kan? Enak aja ngomong. Ngapain Pak Jokowi sibuk-sibuk mengumpulkan pengacara untuk memperkarakan para penuju ijazah palsu. Bilang aja kalian takut. Karena selama ini kalian selalu menarasikan ijazah Jokowi palsu, ya kan?
Bukan menduga, menuduh. Bedakan loh menduga dengan menuduh. Jangan gara-gara saat ini Pak Jokowi menggertak kalian akan diperkarakan. Kalian mengubah narasi-narasi kalian dari tuduhan menjadi dugaan. Hehe, Ferguson penakut rupanya kalian. Alah, pret. Lanjut. Joko Widodo atau Jokowi tengah mempertimbangkan terkait rencana mengambil langkah hukum soal tuduhan ijazah palsu yang Tim kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, menyatakan pihaknya saat ini tengah mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum terkait dengan isu ijazah palsu karena dinilai menyebarkan berita bohong. Yakub menyatakan sejumlah gugatan sempat dilayangkan untuk memperkarakan karena dinilai menyebarkan berita bohong. Yakub menyatakan sejumlah gugatan sempat dilayangkan untuk memperkarakan tuduhan ijazah palsu Jokowi, namun gugatan tersebut telah dimenangkan oleh tim kuasa hukum Jokowi. Yakub menyatakan kubu Jokowi bingung isu soal ijazah palsu muncul kembali di media sosial. Pendapatnya tersebut dikuatkan dengan adanya konfirmasi yang dilayangkan kepada Jokowi soal kepemilikan ijazah palsu tidak benar. Pasalnya, bukan pada gugatan Egy Sujana saja. Sebelumnya Jokowi juga pernah digugat oleh seseorang bernama Bambang Trimulyono dengan perkara yang sama, yakni ijazah palsu, namun gugatan itu juga dinyatakan ditolak. Dan justru Bambang Tri dipidanakan dalam kasus pencemaran nama baik dengan hukuman 6 tahun penjara oleh Mahkamah Agung. Atas perkara tersebut, Oto mengimbau dan menegaskan kepada seluruh pihak untuk tidak lagi memberikan narasi yang serupa perihal kepemilikan ijazah palsu Jokowi. Sebab sudah ada 2 perkara yang dicoba diujikan di pengadilan perihal dugaan ijazah palsu Jokowi, namun keduanya dinyatakan tidak terbukti. Oto menyatakan Jokowi tidak membuat laporan balik terhadap pihak-pihak yang palsu Jokowi. Sebab sudah ada 2 perkara yang dicoba diujikan di pengadilan perihal dugaan ijazah palsu Jokowi, namun keduanya dinyatakan tidak terbukti. Oto menyatakan Jokowi tidak membuat laporan balik terhadap pihak-pihak yang menyatakan ijazahnya palsu sebagai sikap kalau Jokowi siap dikritik. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tioko Dibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Gimana menurut teman-teman ya? Dari berita yang baru saja kita saksikan dari Tribun News, seingat saya barusan ya. Ada 5 part ya. Dan kita sudah dengar bareng-bareng, tadi juga Oto Hasibuan mengatakan bahwa kemungkinan Pak Jokowi tidak akan menuntut gitu ya. Saya nggak ngerti apakah ini berita baru ataukah lama yang digabung-gabung. Kalau menurut saya sih berita baru ya. Tetapi tadi kita juga mendengarkan pernyataan dari Pak Jokowi yang katanya ya memang masih dalam proses digodok apakah ini dipersoalkan secara hukum ataukah tidak ya. Ya memang Pak Jokowi belum memutuskan ya. Melalui kuasa hukumnya akan mempersoalkan atau memperkarakan orang-orang atau pihak-pihak yang selama ini menuduh ijazah Jokowi palsu, ya kan? Tapi hanya digertak itu aja, mereka udah pada takut, bro. Mereka udah pada keriput semuanya, ya kan? Macam terong yang digoreng, diseduh, dikukus gitu. Lembek, aduh gayanya aja ya kan, nggak tahunya macam kayak gitu. Lanjut 10 tahun Pak Jokowi menjabat, hinaan, cacian, makian, fitnahan, ya, olok-olokan, serangan bertubi-tubi. Bahkan bukan hanya beliau sendiri yang mengalami, tapi keluarganya juga mengalami ya serangan-serangan itu. Beliau selama ini tetap sabar dan diam. Mungkin kemarin-kemarin Pak Jokowi kalau mau melaporkan bisa-bisa saja, mau melawan kan bisa-bisa saja. Tapi nanti dikiranya dibilangnya lagi pemimpin otoriter, anti kritik. Ya, Pak Jokowi membiarkan, diam aja. Nah sekarang bukan lagi seorang presiden dan Pak Jokowi nampaknya mau melawan ya. Kalian pada panik, kepanasan, gelonjotan, nggak terima gegara Pak Jokowi membawa-bawa pengacara. Loh, masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Kalian lupa perilaku kalian selama ini
ya, kalian menghina beliau, mencaci maki beliau tiap hari, tiap detik, tiap jam, ya, nggak habis-habis serangannya, fitnahannya, olok-olokannya. Begitu kalian mau dilawan, kalian nggak terima. Kocak lu pada. Teruntuk para pendukung Pak Jokowi dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, saya mau tanya sama kalian, per hari ini, pasca kemunculan para pengacaranya Pak Jokowi ya, apakah masih lewat di beranda kalian ya orang-orang yang memposting tentang ijazahnya Pak Jokowi, yang kata mereka itu ijazahnya palsu? Masih ada nggak di beranda kalian? Saya dari tadi scroll TikTok sampai pegal jari saya, nggak ada yang nongol satupun. Saya nggak tahu kalau kalian ya gimana. Suwe lo bang, baru gue ngomong bisa palsu bang, bawa pengacara bang, suwe lo bang. Ya, kompilasi dari 3 VT dari orang yang sama barusan bikin ngakak menurut saya. Terutama yang bagian belakang ya. Baru aja gua ikut-ikutan ya kan menuduh ijazah Jokowi palsu. Sekarang udah diperkarakan. Aduh, makanya ya kan. Seperti yang sering saya sampaikan berulang-ulang dalam banyak konten gitu ya. Kalau tidak disikapi dengan bijak dan cepat ya, cacian, makian, hinaan, fitnahan itu akan cepat menular dan dalam waktu yang tidak lama itu akan bisa mengubah kebudayaan masyarakat ya. Budaya mencaci, budaya memaki, budaya memfitnah itu bukan budaya Indonesia ya, itu bukan budaya ketimuran. Ya, budaya mana bang? Ya nggak tahu saya. Cuma kalau saya secara pribadi menyatakan bahwa kebiasaan seperti ini sering muncul ya pada diri orang-orang yang berasal dari Timur Tengah. Saya nggak menyebut negara loh ya. Ya, berasal dari Timur Tengah itu sering sekali ya mencaci, memaki, memfitnah ya kan. Sering mengumpat ya ujaran kebencian. Minimal adalah orang-orang yang leluhurnya berasal dari Timur Tengah tetapi hidup di Indonesia ya sebagai seorang keturunan imigran. Inilah yang sering saya lihat gitu. Menyuiping orang jualan nasi, warung-warung kecil, ya kan, mengatasnamakan agama. Itu bukan kebudayaan orang Indonesia. Kalau itu sering dimunculkan ya, dibiarkan, maka lama-kelamaan 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, itu akan bisa berubah menjadi kebudayaan Indonesia gitu loh. Karena diikuti oleh banyak orang. Karena bukan hanya kebaikan saja, keburukan itu juga menular bro. Jadi harus disikat oleh Pak Jokowi ya. Lanjutkan Pak kuasa hukumnya. Jangan cuma main timbangan aja. Perkarakan ke pengadilan. Ya biar mereka-mereka itu lenyap dari muka bumi Indonesia ya. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan ya. Udah nggak usah lah saya komentari banyak-banyak lagi. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini ya. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.